setelah dilantik, janji Pak Prabowo nih akan merangkul semua, tidak peduli rasnya apa, sukunya apa, agamanya apa, bahkan latar belakangnya apa. Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Benarkah itu terjadi? Nah, usai Pilpres, saat banyak lembaga survei merilis hasil quick count, Prabowo dan Gibran tampil di hadapan para pendukungnya. Waktu itu loh, salah satunya diucapkan Prabowo, yakni janji merangkul semua unsur dan kekuatan. Namun hingga setengah bulan, kita tidak melihat sebuah gelagat atau setidaknya komunikasi yang mulai diinisiasi. Padahal dibandingkan dengan tahun 2014, 2019, kontestasi Pilpres barusan tidak cukup konfrontatif. Politik Indonesia itu memang anomali. Politik yang sulit ditebak, sulit diprediksi. Malah di berbagai teori politik enggak nyambung dengan teori manapun. Pada 2014 dan 2019, usai Pilpres kita disibukkan dengan klaim kemenangan Prabowo. Bahkan salah satu channel televisi mempertontonkan sebuah lembaga quick count yang merilis persentase perolehan Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi. Nah sekarang suasananya beda. Suasananya sekarang tuh beda. Tidak ada quick count menyebut ada peluang 2 putaran. Kubu 01 dan 03 pun meski menunjukkan beberapa fakta ada kejadian istimewa, namun tidak ada klaim kemenangan di pihak mereka. Mestinya situasi yang lebih adem ini bisa dimanfaatkan untuk membuka dialog, menginisiasi pertemuan sebagai bentuk nyata dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya, tidak ada sama sekali upaya itu. Adanya kemungkinan mendorong hak angket di DPR. Semua pihak seperti mengerti tidak akan merubah hasil pemilu. Ya, rakyat sendiri sekarang disibukkan dengan melonjaknya harga. Mereka lebih suka meminta pemerintah membantu mengatasi problem yang menghadang mereka. Mulai harga beras, daging ayam, hingga harga telur ikut-ikutan naik. Kita tidak melihat, bahkan mendengar apa yang sedang diupayakan oleh TKN, tim sukses Prabowo Gibran. Tidakkah semestinya mereka memimpin dalam membuka komunikasi, mengupayakan adanya ruang bersama untuk merumuskan langkah terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan rakyat? Peran mereka jelas penting banget itu. Sebab kita tahu, tidak mungkin loh Pak Prabowo atau Mas Gibran melakukan semuanya ini sendiri. Orang mungkin. Mengapa sekarang ini loh, seolah-olah pasukan TKN menarik diri dan melepas semua yang semestinya bisa mereka kerjakan. Oke, bila alasan yang mereka sodorkan, ya KPU belum menetapkan siapa pemenang Pilpres, tidakkah bagus misalnya Pak Roslani selaku koordinator itu bisa bertemu dengan Pak Muhammad Saugi, kapten timnasnya Amin, dan Pak Arsyad Rashid? Toh mereka bisa bertemu loh informal lebih dulu, yang meskipun bicara di luar urusan Pilpres, setidaknya makin membuat suasana itu kondusif. Kita tidak lihat upaya-upaya ke arah sana. Makanya apa yang disampaikan Pak Prabowo soal merangkul semua itu konkretnya bagaimana? Yang bisa dipastikan ya merangkul, bertemu dan berbicara ini bukan dalam konteks bagi-bagi kekuasaan. Percaya saja, PDIP dan PKS akan tetap berada di luar pemerintahan, jadi oposisi. Meski ditawari kursi menteri, dua partai itu nggak akan menyodorkan nama. Pun misalnya nih Pak Ganjar, Prof Mahfud, dan Pak Anies diiming-imingi jabatan ya nggak akan mau. Lalu bagaimana dengan Caimin? Wah, kalau yang satu itu ya rada meragukan, Om Ben. Dan kayaknya akan segera bergabung mendukung pemerintah. Sedangkan P3, mereka masih disibukkan dengan tantangan besar.
apakah bisa lolos ke Senayan atau tidak. Nah, salah satu Dewan Pakar P3 memang sudah menyatakan mendukung pemerintah, namun itu kan pendapatnya Pak Sandiaga Uno. Posisi menteri ini memang dirasa sangat menguntungkan dirinya. Kita belum mendengar petinggi P3 itu mendeklar akan ada di mana, pilih oposisi atau bergabung ke pemerintah. Yang kita lihat, beberapa tim sukses Prabowo Gibran malah sudah ada dapat hadiah. Mereka malah lebih duluan loh dapat jabatan, mulai komisaris BUMN hingga jabatan menteri. Dan itu yang kasih malah Pak Jokowi. Show of force yang model sekarang ini makin memperlihatkan apa yang diucapkan Prabowo, mau merangkul semua unsur dan kekuatan, hanya lip service, janji manis belaka. Mungkin ada yang ingat, Gibran pernah bilang mau sowan ke Pak Anies, Pak Ganjar serta Prof Mahfud, tapi rencana itu nggak pas. Ya, respon kandidat yang kemarin ikut kontestasi tidak akan mau diajak ketemu. Justru yang disampaikan Wali Kota Solo itu hegemoni, sikap angkuh, sikap yang kesannya punya etika, malah merendahkan. Dalam konteks politik, ada hal-hal yang bisa dipertontonkan ke muka publik dengan terbuka, tapi ada yang mestinya ditutup-tutupi loh. Proses-proses politik yang idealnya terus berjalan. Lalu bagaimana dengan Prabowo? Benarkah yang diucapkan bakal merangkul semua pihak? Siapa sih yang percaya? Kita paham karakter Pak Menhan ini loh. Tawaran merangkul itu hanya bahasa politik yang lugasnya bisa diartikan kalau mau jadi anak buah Prabowo, ya berjajar yang rapi dan ikut perintahku. Nah, sudah jadi rahasia umum. Dan banyak kita lihat, jika tidak ada partner yang bisa setara dengan dia, lihat saja nih di banyak rekaman media. Jangankan kubu lawan, Gibran yang jadi cawapresnya saja mesti munduk-munduk, manut ke sana kemari. Udah kayak mayor Teddy saja tuh. Pernah lihat Pak Erlangga atau Pak Yulhas ngobrol sejajar gitu? Enggak lah. Mentalitas otoriter atau gaya kepemimpinan di militer akan segera balik pada diri pribadinya. Akankah kepemimpinan Indonesia bakal kembali seperti zaman dulu? Ya, mari kita rasakan sama-sama. Bagi kita yang bukan pendukung Prabowo, masih meyakini cara bicara, cara berkomunikasi, atau cara memerintah Prabowo sama sekali tidak berubah. Itu baru jadi Menhan loh, nggak bisa dibayangkan. Bagaimana nanti kekuasaannya benar-benar penuh dalam genggamannya. Lawong hanya beda pendapat di acara debat Pilpres, masih ingat tak? Pak Anies saja dimaki dengan kata Anda semua. Itu sekelas calon presiden. Bagaimana dengan orang-orang biasa ini kayak kita ini? Apakah berharga di mata seorang Prabowo? Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan.